Silakan Pak Januel, naikkan doa untuk kita belajar bersama. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang berada di surga, Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu, yang mana pada malam hari ini kami akan mempelajari firman-Mu, yaitu Yesus Sang Pemilik surga. Tuntun kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya urapi kami semua, begitu juga Bapak Roni yang memimpin pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah selalu menyertai kami semua. Kesempurnaan dari seluruh doa ini ya Tuhan hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai satu tema, Yesus Sang Pemilik Surga. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam pembahasan judul ini, kita akan saksikan lebih dulu satu video, yaitu dari cuplikan yang saya dapat yang akan ditayangkan oleh Pak Fran. Silakan Pak Fran. Saya tertidur setelah kita semua nyanyikan Happy New Year. Saya pulang ke rumah 31 Desember 99, baru lewat berapa jam, pas 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya nggak punya masalah. Hati saya lagi senang, tahun-tahun itu tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan, orang lain pernah dibawa ke surga, saya bawalah ke surga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke surga, saya mungkin mau di sana, nggak mau pulang kali. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus, nggak tentu sudah terima. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa Anda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah cuplikan khotbah yang saya terima. Pengkhotbahnya adalah seorang pendeta yang sangat terkenal di Indonesia, asal kota Surabaya, Pendeta Philip Mantova. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang berkata, ini adalah satu kesaksian yang hebat. Namun buat saya, kritik buat Pendeta Philip Mantova, semoga kritik ini membangun Anda. Seharusnya kesaksian ini tidak perlu disaksikan. Apalagi dipakai sebagai salah satu model pengajaran kepada jemaat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini tidak memberikan manfaat apa-apa bagi pertumbuhan iman jemaat yang mendengar atau menonton video. Kenapa? Karena bisa menimbulkan salah persepsi bagi jemaat awam. Mereka akhirnya berpikir, berkesimpulan bahwa mimpi itu selalu dari Tuhan. Mimpi itu adalah pewahyuan dari Tuhan. Kita lihat tadi dari tayangan video apa yang dikatakan oleh Pendeta Philip Mantova. Dia merindukan sebetulnya dibawa ke surga karena ada banyak orang, mungkin pendeta seniornya dibawa naik turun ke surga. Nah saudara, jangankan jemaat awam, sekelas Pendeta Philip Mantova saja berpersepsi demikian, bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang tersebut, para pendeta tersebut, itu adalah kebenaran. Padahal Tuhan itu tidak pernah berkepentingan atau punya keinginan untuk menyelamatkan atau menegur seseorang lewat mimpi orang-orang terkenal, termasuk pendeta yang hebat. Tidak pernah.
Dan saya yakin sekelas Pendeta Philip Mantova, tentunya beliau tahu ayat firman Tuhan yang ini. Lukas 16 ayat 31. Bapak Ibu, silakan dicatat, nanti Anda harus baca mulai Lukas 16, mulai ayat 1, ayat 19 sampai 31. Nah, saya ceritakan lebih dulu secara singkat. Di situ diceritakan di dalam bacaan ini sampai ayat 31, ada seorang kaya yang hidupnya setiap hari dengan kemewahannya dia. Ada juga orang miskin namanya Lazarus. Tubuhnya penuh dengan borok. Lazarus selalu makan makanan yang jatuh daripada meja orang kaya ini. Nah, saudara, kemudian Lazarus mati, demikian pula orang kaya ini mati. Orang kaya ini masuk dalam alam maut, penuh penderitaan, panas, dan penuh siksaan. Orang kaya ini melihat Lazarus ada di dalam pangkuan Bapak Abraham di surga. Kemudian orang kaya ini bilang, Bapak Abraham, tolong dong suruh Lazarus kasih aku minum dari telunjuknya. Di sini sangat panas, aku sangat menderita. Kemudian Bapak Abraham bilang, anakku, di antara kita terbentang satu jarak yang tidak bisa terseberangi. Kamu tidak bisa ke sini, kami tidak bisa ke situ. Orang kaya ini bilang sama Bapak Abraham, terus bagaimana? Aku masih punya 5 saudara di dunia. Aku tidak ingin mereka mengalami penderitaan seperti yang aku alami. Bisa enggak? Suruh Lazarus kasih beritahu mereka agar mereka hidup benar. Dan mereka tidak sampai mengalami seperti aku. Nah, ayat 31, jawab Bapak Abraham demikian. Saudara, Lukas 16 ayat 31, yang saya yakini sekelas Pendeta Philip Mantova pasti tahulah tentang ayat yang satu ini. Kata Abraham kepadanya, jika mereka, orang-orang, semua manusia, tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Garis bawahi ayat 31. Artinya apa? Tuhan sudah merasa cukup untuk menegur, mengingatkan semua manusia yang masih hidup di dunia ini, cukup dengan kesaksian Musa dan kitab para nabi. Kalau orang-orang itu dengan kesaksian Musa dan kitab para nabi, mereka tidak mau diyakinkan, pastilah mereka juga tidak akan percaya. Walaupun Tuhan itu mengutus seorang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apalagi hanya karena mimpi. Nah, saudara, saya berkeyakinan Pendeta Philip Mantova pasti tahu ayat yang satu ini. Cuman saya tidak ngerti kenapa ini harus disaksikan sehingga membuat kagum dan takjub. Semua jemaat yang mendengarkannya, bahkan semua yang menonton videonya. Saudara, kekaguman mereka wajar karena mereka tidak mengerti tentang isi Alkitab. Mohon maaf bicara, karena mereka kebanyakan adalah jemaat awam yang butuh dituntun oleh pengajar-pengajar yang memberitakan dengan jujur tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, apalagi hanya karena mimpi.
Sangat lemah. Yang pertama, belum tentu mimpi itu selalu berasal daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan katakan, percuma hanya untuk menegur, menyelamatkan beberapa orang, seperti yang dikatakan beliau tadi. Tuhan kirim orang-orang ini tadi yang dibangkitkan daripada orang mati, percuma jika mereka dengan kesaksian Musa dan kitab para nabi, mereka tidak percaya, itu pun juga akan percuma. Namun saya tidak tahu apakah ini merupakan upaya dari seorang Philip Mantova untuk membuat dia menjadi salah satu figur yang begitu dikagumi oleh jemaatnya, oleh pendengarnya, sehingga suatu hari kelak, apapun yang diutarakan oleh beliau, beliau bisa pakai nama Tuhan dengan bilang, Tuhan titip pesan sama saya, atau ada makrifat baru yang datang dari Tuhan untuk saya, dan lain sebagainya. Saudara, Yesus sang pemilik surga, dunia dengan segenap isinya, surga dan neraka adalah tempat yang oleh Tuhan dijadikan sebuah misteri yang tidak pernah bisa diketahui oleh manusia siapapun. Manusia hanya bisa mengetahui kelak ketika rohnya ditempatkan oleh Tuhan ada di neraka atau ada di surga. Anda bisa pelajari di dalam Alkitab bahwa neraka dan surga, silakan dicari, tidak pernah Tuhan bicara secara terperinci. Keadaannya seperti apa, siapa saja yang sudah tinggal di sana, tidak pernah disebutkan. Sehingga nasihat saya, jika Anda menonton video, dikatakan di situ, oh di neraka ada Michael Jackson, ndak usah percaya. Di situ ada banyak pendeta disiksa, ndak usah percaya. Kita tidak pernah tahu. Yang tahu cuma Tuhan sendiri dan manusia nanti yang mati dan rohnya itu ditempatkan di neraka atau di surga, mereka baru tahu keadaan masing-masing. Saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11 berkata demikian. Ini yang akan membandingkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para pembicara pengajar zaman sekarang. Para pengajar zaman sekarang itu hanya mengandalkan, dasarnya cuma mimpi. Terus kemudian mimpi diklaim sebagai Tuhan, memberikan mimpi, Tuhan berbicara dan lain sebagainya. Saudara, mari kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia buat mukjizat, kejadian yang menakjubkan, kejadian ajaib yang di luar pikiran kita. Dia selalu hadirkan saksi, tidak satu,
Minimal 3. Atau bisa lebih, bahkan bisa 500. Ketika dia naik ke surga, ada 500 mata yang menyaksikan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. 3 orang minimal, yaitu ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus sedang ngobrol dengan Musa dan dengan Elia. Murid yang diajak naik ke atas gunung oleh Tuhan Yesus dan sempat menyaksikan kedahsyatan mukjizat Tuhan, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kenapa? Tuhan selalu hadirkan saksi. Minimal 3, bahkan bisa 500. Karena Tuhan sebagai Sang Pencipta tahu bagaimana dasar berpikirnya saudara dan saya, manusia umat ciptaannya. Manusia punya kecenderungan baru percaya jika melihat bukti. Salah satunya Thomas. Thomas langsung ketika para rasul berkata, Thomas, kami melihat Yesus Tuhan kita itu bangkit, hidup kembali, dia menampakkan diri kepada kami. Apa yang dikatakan Thomas? Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya jika aku sendiri belum melihat dan mencucukkan jariku ke bekas lubang yang ada, lubang paku yang ada di tangannya. Saudara, oleh karena hal itulah, setiap kali Tuhan Yesus buat mukjizat yang menakjubkan, yang ajaib, selalu dia libatkan saksi dalam jumlah yang cukup banyak. Agar supaya orang boleh diyakinkan oleh saksi-saksi yang lain bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus sudah memberkati, dia naik ke surga. Ditutupi oleh awan-awan. Dan semua sujud tersungkur. Dan ada 2 malaikat yang memberitahukan, hai orang Galilea, mengapa engkau melihat Yesus yang naik ke surga? Lihat, dia yang sudah naik ke surga, nanti akan datang untuk kedua kalinya dengan cara yang sama. Dari surga, dia akan turun kembali. Saudara boleh garis bawahi ayat yang ke-11 itu adalah hari yang nanti akan terjadi juga digenapi ketika dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Saudara, ketika dia naik ke surga, tadi saya katakan ada orang sebanyak 500. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 15 ayat 6 sampai dengan 8. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang ketika Alkitab itu ditulis maksudnya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lanjut. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, kapan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus? Yaitu ketika dia berjalan ke Damsyik, kemudian Rasul Paulus mendapatkan mukjizat, yaitu melihat sinar yang begitu
menyilaukan pandangannya dia sehingga membuat dia rebah ke tanah dan dia buta selama 3 hari, tidak bisa melihat. Yaitu kita lihat Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5 lebih dulu, baru 6 sampai 7. Kisah Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, inilah yang terjadi atas Saulus. Yesus Kristus Tuhan menampakkan diri sekaligus memanggil Saulus yang pada waktu itu hendak menangkap, menyiksa, bahkan membunuh pengikut Kristus. Tetapi Saulus sebagai orang yang cerdas, atas peristiwa yang ajaib itu otaknya langsung menyimpulkan, ini pasti Tuhan yang berbuat atas dia. Oleh karena itu dia langsung bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan di balik cahaya tadi keluar suara, akulah Yesus yang telah engkau aniaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Lihat bagaimana Yesus Tuhan pun terhadap Saulus, dia tidak lupa menghadirkan saksi. Ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6 dan 7. 1 Korintus 15 ayat 6 dan 7. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500. Kisah Rasul, maaf. Kisah Rasul 9 ayat 6 dan 7. Kisah Rasul pasal 9 ayat 6 dan 7. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Silakan digarisbawahi. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, teman-teman seperjalanan Saulus inilah yang oleh Tuhan Yesus dijadikan sebagai saksi atas peristiwa ajaib yang dialami oleh Saulus. Mereka mendengar suara, tetapi mereka tidak tahu siapa yang berkata-kata. Dan teman seperjalanan inilah salah satu saksi yang dipakai oleh Tuhan Yesus atas peristiwa ajaib yang terjadi di dalam hidup Saulus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 yang tadi digarisbawahi, itu akan digenapi. Sebab di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan ayat 8, Yesus Kristus Tuhan itu berkata, saudara, Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Sama ya, dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 tadi. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Juga sama dengan Matius pasal 25 ayat 31 dan seterusnya. Ya, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia
juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Berarti ia atau dia ini adalah Yesus yang ditikam tadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, ya, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, ketika dia naik ke surga pun, dia melibatkan begitu banyak saksi. Mulai kelahirannya dia, mulai mukjizat yang dibuat oleh dia, sampai kepada dia mati, dibunuh di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dibangkitkan dari antara orang mati oleh Bapaknya, kubur yang kosong, serta dia menampakkan diri, serta dia naik ke surga. Dia selalu melibatkan begitu banyak saksi yang bisa bercerita tentang peristiwa ajaib untuk memuliakan Yesus yang adalah Tuhan. Oleh karena itu, saudara, demikian lemahnya jika pada zaman sekarang ada begitu banyak pengajar, para pendeta mengajarkan ajaran mereka hanya berdasarkan mimpi yang mereka dapat yang belum tentu daripada Tuhan. Apalagi tadi sudah saya buktikan dalam Lukas 16 ayat 31, Tuhan tidak perlu lagi menegur, Tuhan tidak perlu lagi mengingatkan, karena sudah ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Jadi sudah tidak perlu mengutus pendeta Philip Mantova untuk mengingatkan jemaatnya agar beberapa dari mereka itu diselamatkan. Saudara, mari kita masuk lagi. Mas Fran, bisa ditayangkan video itu sekali lagi. Kita akan lihat lebih jauh ya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan tokoh Alkitab yang lain di luar Tuhan Yesus. Saya tertidur. Setelah kita semua nyanyikan Happy New Year, saya pulang ke rumah 31 Desember 99, baru lewat berapa jam, pas 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya nggak punya masalah. Karena dibawa ke surga, saya bawalah ke surga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke surga, saya mungkin mau di sana, nggak mau pulang kali. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus, nggak tentu sudah terima. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa. Saudara, dengan begitu yakin pendeta Philip Mantova berkata, dosanya sudah ditebus dan dia sudah terima. Tetapi Anda sudah ditebus, belum tentu Anda terima. Saudara, belum tentu jemaat yang sederhana, para janda, orang yang miskin, tidak memiliki hidup yang lebih berkenan loh. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang sungguh tidak memiliki apapun, tetapi hidupnya sepenuhnya bersandar kepada Dia. Nah, saudara, mungkin Anda pun bertanya dengan saya, apa salahnya orang menyaksikan mimpinya? Bukankah Yakub bermimpi juga ditulis di dalam Alkitab? Demikian pula dengan Salomo. Dia bertemu dengan Tuhan,
di dalam hidupnya 2 kali lewat mimpi. Bapak Ibu, Abraham tadi berkata di dalam Lukas itu di perjanjian baru. Sedangkan mimpi Yakub di perjanjian lama. Transkripnya itu memang ada, dan ternyata mimpi Yakub, mimpi daripada Salomo, semuanya digenapi. Sehingga tertulis di dalam Alkitab. Tetapi, jika Anda bertanya, kenapa mimpi apakah tidak boleh? Inilah perbedaannya seorang pendeta Philip Mantova dengan Rasul Paulus. Kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul bacaannya adalah Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Sama ya. Tetapi bedanya Paulus itu dengan rendah hati. Kerendahan hati. Dia tidak mau mengakui bahwa itu dia. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Faedah tidak ada. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di dalam luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku tidak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan, maksudnya memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Paulus takut jangan sampai dia dikultuskan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara, beda sekali ya. Rasul Paulus menahan diri untuk tidak mengakui bahwa dia yang mengalami. Dia pakai istilah aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ayat yang kedua. Karena apa? Rasul Paulus takut dirinya diperhitungkan melebihi dia yang sesungguhnya, yang adalah manusia yang wajar. Sama seperti Elia adalah manusia biasa. Nah, saudara, berarti kita simpulkan orang-orang yang memang asli dipakai oleh Tuhan, yang pertama memiliki kerendahan hati.
ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ditunjukkan oleh Rasul Paulus, ditunjukkan oleh Elia. Selalu Tuhan Yesus berkata, apa yang aku lakukan bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kemudian yang kedua, orang yang dipakai oleh Tuhan asli dipakai, pasti memiliki kasih yang sangat luar biasa, teristimewa. Jika dia adalah orang yang dipakai menyampaikan firman Tuhan, dia akan menyampaikan firman Tuhan yang benar, agar supaya jemaat mendapatkan firman Tuhan yang sesuai dengan pikiran Allah. Saudara, demikian pula yang ketiga, orang yang dipakai oleh Tuhan hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sebagai Tuhan yang mengutus dia, yang menunjukkan kehidupannya meninggalkan keduniawian. Sebab firman-Nya berkata, kalau engkau mengasihi dunia dengan segenap isinya, yang terdiri dari 3, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, engkau menjadi musuh Allah. Nah, saudara, kalau engkau adalah pelayan Tuhan yang asli, pasti sesuatu yang sifatnya keduniawian akan jauh dari hidupmu bersama keluargamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang terjadi? Firman Tuhan sudah sering menulis kepada kita, memperingatkan kepada kita. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, namun apa yang terjadi bisa kita saksikan sendiri, bahwa di zaman sekarang ada begitu banyak jemaat yang senang mendengarkan baik kesaksian maupun khotbah maupun pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang lebih banyak isinya seperti dongeng-dongeng. Saudara, ingat, apa yang dilakukan oleh Kristus adalah petunjuk buat kita semuanya. Segala sesuatu yang ajaib, yang menyangkut keselamatan, yang menyangkut surga dan neraka, yang menyangkut segala yang menakjubkan, itu adalah wilayah milik Tuhan. Dan Tuhan pun selalu membuat mukjizat dengan menghadirkan banyak saksi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama keluarga. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih punya waktu 1 jam. Siapa yang mau membuka lebih dulu dengan pertanyaan?
Ada Pak Januel, Pak Junlui, ada Bu Christine dari Perancis, silahkan. Ada Peter, Gembala Sidang dari Nganjuk, Pak Huntal Sagala, silakan yang mau bertanya. Terima kasih Pak Roni. Silakan. Pak Saya Januel, ya. Yang sebetulnya sederhana pertanyaannya. Iya. Terus ini saya katakan itu bukan itu bukan pendeta kalau saya katakan. Gembala-gembala ini yang diteladani, yang nggak bener ini terus siapa? Gitu loh. Iya. Sementara apa yang kita pelajari, kita perdalam, bahkan ini saya catat di hati kami, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, yaitu ada 3 tadi, 1 kerendahan hati, kasih yang sangat luar biasa, menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan Allah. Iya. Hidupnya semakin hari semakin kalau serupa dengan Kristus. Itu Pak Roni, matur suwun, pertanyaannya itu aja. Iya, terima kasih Pak Januel. Jadi saya yakin tadi dalam penjelasan saya, sekelas pendeta Philip Mantova yang sangat terkenal di Indonesia, semestinya beliau tahu ya tentang ayat firman Tuhan yang ada di Lukas 16 ayat 31 tadi. Bahwa Tuhan sudah tidak pernah punya kepentingan untuk mengingatkan dengan mengirimkan orang yang dibangkitkan daripada orang mati sekalipun. Sebab di situ Tuhan sudah memberikan peringatan lewat kesaksian Musa dan kitab para nabi. Nah, apalagi mimpi, begitu loh, ya. Wong namanya Tuhan aja sudah bilang kok. Walaupun ada orang mati yang tak bangkitkan, kemudian tak suruh. Di situ konteks bacaannya, datang kepada 5 saudaranya orang kaya itu kan. Atau kalau diperluas, datang kepada manusia, zaman kita masih hidup ini sekarang kan. Tuhan bilang, mereka tidak bisa. Nah, tetapi kenapa hal ini banyak dilakukan oleh pembicara zaman sekarang? Dugaan saya, semoga salah. Mungkin mereka sedang membangun pengkultusan diri ini tadi agar supaya kelak di kemudian hari, kalau ini berhasil, dia akan menjadi orang yang di hadapan jemaatnya, apapun yang dia katakan, itu tidak bisa salah, sebab pakai atas nama Tuhan. Perlu diketahui video ini tahun 2000. Hari ini 2022, berarti 22 tahun yang lalu, ketika beliaunya masih usianya muda. Ya, masih usianya muda. Bisa saja di usia mudanya beliau kilaf, lupa dengan ayat yang saya tunjukkan. Lukas 16:31. Tetapi jika beliau tahu dan disengaja, hati-hati. Amsal 24 ayat 8. Silakan ditayangkan Pak Fran. Hati-hati. Amsal, iya. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Kalau Anda sudah tahu, terus kemudian timbul dari dalam hati niat jahat. Biarkanlah mimpi ini bisa tak pakai untuk mengangkat namaku. Mumpung jemaat lagi hangat dengan aku. Saudara, padahal Anda tahu ayat Lukas 16:31. Atau mungkin sebelum kau saksikan, engkau gumulkan ayat ini. Amsal berkata, setiap orang yang punya rencana jahat dalam hatinya, itu disebut penipu. Demikian Pak Januel, terima kasih.
Silakan yang lain. Saya Pak. Boleh tanya, Shalom. Pak? Silakan. Sebentar Pak Untal, biar Bu Christine, habis ini Pak Untal. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Luar biasa saya katakan kita dikasih pengajaran yang sehat ya. Terima Makanya kasih. khotbah atau sharing dari Pak Roni karena tidak takut seperti tadi. Butuh saksi yang berani memberitakan firman Tuhan bukan untuk dirinya sendiri dan kami sangat terberkati. Ya Terima tadi kasih, Bapak Bu. ciri-ciri hamba Tuhan yang benar itu adalah dia memiliki kerendahan hati, dia hidup dalam kasih, hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita lihat sekarang itu banyak yang berbanding terbalik, Pak. Ya, banyak yang mengikuti keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan dunia. Ya, pertanyaan saya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang hamba Tuhan yang menerima sumbangan 47 miliar. Apakah juga termasuk di dalam sini? Thank you. Terima kasih, Bu. Saya bahas dulu kembalinya kepada Alkitab. Ya, kembali kepada Alkitab. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Supaya ada dasarnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ternyata dunia isinya ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya Bu Christine tadi, bagaimana juga dengan hamba-hamba Tuhan yang kenyataannya hidupnya terbalik dengan keterangan saya tadi. Keterangan saya tadi dasarnya ayat Alkitab loh. Bahwa Rasul Paulus dengan kerendahan hati dia tidak mau diperhitungkan lebih daripada dirinya sesungguhnya. Sampai-sampai dia menyamarkan diri, tidak berani ngakui bahwa dirinya. Dia pakai istilah di dalam ayat yang kedua. Aku mengenal 14 tahun yang lalu seorang Kristen. Nah, padahal dirinya sendiri. Nah, mereka hidup dengan gaya hidup yang hedonis. Mewah dan lain sebagainya. Pastilah saya katakan orang yang demikian bukanlah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan asli, secara asli. Sebab apa? Anda lihat, orang kaya tadi mati masuk alam maut, itu karena apa? Setiap hari mereka hidup di dalam kemewahannya. Tidak pernah memperdulikan yang namanya Lazarus dan orang miskin lainnya dengan makanan yang layak. Tetapi Lazarus dikatakan makan dari makanan yang jatuh daripada meja orang kaya itu. Bahkan oleh karena banyak boroknya, anjing datang menjilat borok Lazarus. Dan itu dibiarkan. Akhirnya orang kaya ini mati dan dia masuk ke dalam alam maut. Dia menderita siksaan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, kemudian ditarik lagi. Bagaimana Pak dengan pendeta yang terima dana sumbangan boti tadi dari pemerintah DKI, ya, bukan dari pribadi Pak Anies, ya. Bagaimana, Bapak Ibu? Ya, disinilah kita bisa menyaksikan lemahnya iman. Iman itu jangan kalah dengan duit. Tetapi iman dan duit itu
tipis sekali jaraknya. Ada pepatah yang bilang begini, setiap orang itu ada harganya. Misal, seseorang disuap dengan 1 miliar, dia tidak mau. Barangkali 10 miliar bisa goyang. Mungkin 10 miliar tidak mau. Kalau 100 miliar bagaimana? Bisa goyang dia punya iman. Nah, saudara, kita lihat. Menyedihkan sekali ternyata iman kekristenan para sahabat-sahabat kita cuma sedemikian saja sudah goyah. Sehingga apa yang dia lihat, dia tidak bisa berpikir secara realistis. Terus kemudian di dalam sambutan cenderung sambutan itu menyanjung-nyanjung. Padahal saya ingin sampaikan, orang Kristen sesungguhnya itu punya hak atas segala yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Namun yang saya sering prihatin, tidak banyak orang Kristen yang tahu berapa anggaran untuk kita semuanya. Sehingga terkadang bisa saja turun, jumlahnya tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Dan harusnya sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pak Anies yang sebagai gubernur, pemerintahnya ini sudah memberikan boti ini tadi, berikanlah sambutan yang normatif saja. Tidak usah mendayu-dayu, tidak usah menyanjung-nyanjung, sehingga sanjungan Anda akhirnya ditangkap oleh masyarakat secara luas. Bukan Kristen saja, tetapi secara luas, Anda itu keliru karena Anda tidak melihat dengan mata rohani yang tajam. Demikian Bu Christine, ada yang kurang jawaban saya, silakan ditanyakan kembali. Matur suwun Pak. Terima Sudah kasih. sangat. Sudah ya. Terima kasih Bu Christine. Silakan Pak Huntal Sagala. Baik Pak, terima Ya. kasih Pak Evangelis Roni yang sudah memaparkan firman Tuhan buat kita pada malam ini. Sungguh diberkati. Terima kasih. Yang intinya pemberitaan firman Tuhan yang Bapak sampaikan supaya kita hamba Tuhan merendahkan hati, ya, sama seperti Paulus menahan diri. Ya. Menahan diri supaya tidak memuliakan dirinya sendiri, ya. Ya. Terus orang yang dipakai Tuhan itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita menjauhkan segala kedagingan yang bertentangan dengan Tuhan. Tadi Pak, Bapak putarkan tadi video, ya bolehlah dikatakan mewakili hamba Tuhan. Ya Tuhanlah yang tahu, pendeta-pendeta hamba Tuhan yang melayani motivasinya apa gitu ya. Nah, Iya. saya sangat sedih menonton video tadi Pak. Iya. Kenapa sedih? Kita sebagai hamba Tuhan masih ada motivasi seperti tadi, hamba Tuhan yang kita lihat tadi, Pak Philip ya, apa namanya, motivasinya. Kalau kita lihat ya, kita di bumi ini berapa lama sih? Ya kan? Iya. Ending kita kan hidup yang kekal. Betul. Memiliki di surga bersama Tuhan Yesus kan? Ya Pak? Iya. Iya. Saya lihat sia-sia kita melayani selama kita hidup di dunia sebagai hamba Tuhan, apapun labelnya, pendeta atau
penginjil atau evangelis, kalau motivasi kita seperti yang di video tadi, wah, nanti Matius 7 seperti di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu nanti hukumannya, Pak. Iya. Iya. Jadi saya melihat sedih. Kalau masih ada hamba Tuhan, ini menurut pribadi saya, Pak ya. Jadi sangat kita harusnya sangat takutlah melakukan seperti itu. Itu kan hanya sementara lah. Buat apa itu? Buat apa kita capek-capek melayani? Kalau toh juga nanti nggak bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Sia-sia kita yang paling malang di dunia ini. Menurut pemahaman saya, Pak. Iya. Pertanyaannya? Pertanyaan saya, Pak, bagaimana ini supaya hamba Tuhan ini, hamba Tuhan, ya jangan termotivasi ke sana lah. Imannya jangan seperti itu. Bagaimana menegur itu? Iya, sudah? Ya, seperti itu pertanyaan sementara. Iya, Pak Untal Sagala. Kita mesti sadari, ya, kita tidak harus selalu bisa. Nasihat kita, teguran kita diterima oleh sahabat-sahabat yang sementara jalan di luar garis kebenaran firman Tuhan. Ya. Tetapi dengan kasih, kita jangan pernah merasa jemu untuk menyuarakan kebenaran. Walaupun saat saya menyampaikan hal seperti ini, pastilah saya dapat serangan balik. Dari siapa? Yang pertama, dari teman-teman sejawat beliau yang punya aliran sama. Yang pertama. Sebab apa? Beliau sendiri dalam video tadi berkata, Tuhan, bawa aku ke surga. Orang lain kan engkau bawa ke surga. Aku kepengen ke surga. Berarti apa? Beliau juga percaya kesaksian teman-temannya itu. Nah, ini yang akan menghantam saya. Belum lagi jemaat yang fanatik. Sebab apa? Di dalam video tadi beliau berkata apa? Dengan saya dibawa ke neraka itu keuntungan buat Anda. Ya, supaya lewat saya bisa menegur. Barangkali ada beberapa yang diingatkan ini bisa diselamatkan. Sepertinya Bapak Pendeta Philip Mantova ingin sekali menunjukkan bahwa saya ini gembala sidang kalian yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Dan saya terpilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan khusus dari Tuhan kepada kalian. Mohon maaf bicara, belum tentu benar dalam tanda kutip. Mungkin beliau berpikir, kalau ini masuk, pengajaran ini masuk, maka apapun yang nantinya saya ucapkan, kalian pasti terima 100%. Nah, ini yang berbahaya. Sebab apa berbahayanya? Tidak sesuai dengan isi firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu, menyampaikan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan ketulusan hati, dibutuhkan keberanian untuk berbicara, dibutuhkan pengertian dari Tuhan agar supaya kita pun juga menyampaikan sesuatu dengan benar. Orang sekelas Petrus saja bisa salah. Ketika Tuhan Yesus mulai memberitakan penderitaan dan kematiannya dia, serta kebangkitannya dia pada hari ketiga, apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus berkata, kita lihat saja, tampilkan Matius pasal 16, ayat 21 sampai dengan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini bukti sekelas Petrus, bisa saja pikiran Petrus tidak sinkron dengan pikiran Tuhan. Petrus berpikir, Yesus kan anak Allah. Dia pasti bisa segalanya. Dan peristiwa buruk tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan justru berkata, enyahlah engkau iblis. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, saudara, lihat. Kalau Anda berpikir seperti Petrus, pastilah engkau pasti akan selalu berkata, segala yang baik akan selalu dialami oleh engkau yang setia kepada Tuhan. Engkau pasti akan khotbahkan seperti itu. Dan ini bertentangan dengan Alkitab. Ternyata para rasul ditambah Rasul Paulus, ditambah para murid, hidupnya, matinya sangat tragis. Padahal mereka sangat setia dan berani mempersembahkan nyawa untuk Kristus Tuhan kita semuanya. Demikian Pak Untal Sagala, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tuhan Terima memberkati. kasih. Amin. Barangkali ada yang lain, silakan. Mic-nya dibuka, langsung bersuara. Silakan. Ada Bu Rida, ada Pak Michael, Bu Tati, Nenek, Pak Yuce, Bu Endang. Silakan. Bu Meli, silakan. Pak Effendi Wongso. Pak Januel, ada lagi? Pak Michael ada? Cukup Pak Roni untuk kami. Terima kasih. Pak Michael ada? Pak Damai Dalio? Iya Pak, Shalom. Shalom, silakan Pak. Iya, saya mendengarkan dari tadi, menjadi hamba Tuhan, pemberita firman yang serupa dengan Kristus tadi Pak. Ini bisa juga diplesetkan Pak sekarang ini. Iya. Saya dulu masih belum hamba Tuhan Pak, masih pengerja biasa. Iya. Saya itu bangga dengan satu hamba Tuhan, tapi tidak saya sebut namanya. Iya. Hamba Tuhan besar ini Pak. Iya. Kakak kandung dari gembala saya. Iya. Kebetulan waktu hari Natal, dia diminta untuk mengisi acara khotbah di tempat gereja saya. Tadinya yang saya melihat dia ini hamba Tuhan besar itu sangat bangga saya, Pak. Mungkin inilah pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya seperti ini. Dia terkenal, tapi ternyata setelah saya tahu, Pak, kebetulan saya bagian asar. Asar itu penerima tamu, Pak. Iya. Waktu beliau datang di depan pintu gereja, ada security di depan itu yang mengatur. Dia katakan begini, maaf Pak, sudah baik security-nya, maaf Pak, tempatnya penuh. Bapak di depan saja Pak. Masih masuk ke dalam Pak, dia paksa masuk ke dalam. Dia katakan di stop, maaf Pak, nanti Bapak lebih repot di dalam, kecil jalannya. Mendingan di depan, ada tempat lebih lega. Saya akan berikan Bapak tempat yang bagus. Turun Pak, ini hamba Tuhan. Ditampar itu security Pak. Saya ini lagi perlu waktu. Saya itu mau khotbah.
Kamu tidak tahu saya butuh tempat yang lebih dekat. Di sini saya kaget, Pak. Ternyata dengan apa yang dilihat selama ini, itu bisa disandiwarakan ternyata, Pak. Bisa ditutupi dengan kesabaran yang kelemah lembutan yang sandiwara, Pak. Tapi di balik itu ada satu hal yang kekerasan yang luar biasa. Bagaimana menurut Bapak seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Makanya firman Tuhan itu ngajar kepada kita Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Dia tahu tentang Anda dan saya. Oleh karena itu, Dia itu pun juga ngajar agar supaya Anda tidak mudah-mudah kagum dengan seseorang oleh karena dia pandai berkhotbah atau apa saja. Sebab Anda belum tahu, karena Anda bukan sahabat dekatnya. Dan Dia berkata, untuk mengetahui pohonnya, kamu harus tahu buahnya. Orang di luar boleh kelihatan lembut. Sebab setiap manusia, apalagi kalau dia semakin pinter, manusia ini diajar dengan etika bergaul. Kalau yang begitu tidak baiklah dilihat orang. Itu manusia tahu, semakin pinter dia semakin kaya perbendaharaan ini. Sehingga dia bisa memerankan hidupnya begitu sempurna di atas panggung, di depan masyarakat. Tetapi Tuhan berkata, di hadapanku semuanya telanjang. Seringkali borok daripada seseorang itu terbongkar oleh karena apa? Oleh karena para karyawan yang tinggal di rumahnya dia 1 hari 24 jam. Pembantu yang tinggal di dalam sebuah rumah tangga itu adalah wartawan yang hebat. Kalau Anda tidak punya hati yang asli seperti itu, pasti Anda tidak bisa memperlakukan Anda punya pembantu. Itu manusiawi sekali. Dan disitulah sebetulnya iman kita sebagai orang Kristen diuji oleh Kristus ketika kita harus menjalankan hukum kasih-Nya. Kasihlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak bicara agama, tidak bicara warna kulit, tidak bicara tentang status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, umur, dan lain sebagainya. Tetapi sesama saudaraku yang paling hina ini. Dan teristimewa ketika Anda berhadapan dengan orang yang menurut otak kita, mereka ada di bawah kita. Mungkin tentang status sosial, mungkin tentang kedudukan, mungkin tentang hal yang lain. Apakah Anda bisa memanusiakan saudaraku yang paling hina ini? Itulah domba yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Demikian Pak Michael, terima kasih.